Selanjutnya, diskusi panel yang akan kita ikuti adalah mengenai kebijakan insentif pajak super tax education vokasi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Isran selaku analis kebijakan ahli muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat siang, Pak. Kemudian juga Pak Dwi Setiobudi selaku Kepala Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan 1. Dan sebagai moderator adalah Pak Sudarmadi Salim selaku GM Ion Store. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak untuk. Oke, selamat siang ya. Ini karena sesi yang kedua, materinya ini kita buat yang menarik harusnya. Tapi teman-temannya kayak lagi di luar di sebagian. Nggak apa, kita mulai aja. Sedikit saya koreksi Bu tadi, dari Dirjen Pajak Pak Abdul Hakim, terima kasih sudah bersedia datang untuk memberikan masukan tentang tata cara perpajakan untuk yang super tax education vokasi ini. Nah, kalau untuk super tax education vokasi ini mungkin buat teman-teman di retail memang masih belum terlalu familiar sebenarnya. Kalau tadi saya ngobrol dengan beberapa owner malah nanyanya apa sih itu gitu. Tapi sebenarnya ini program dari pemerintah yang dibuat untuk membantu industri ya, dan juga untuk membantu masyarakat. Terutama adalah pekerja-pekerja yang memang calon pekerja yang memang membutuhkan pelatihan vokasi. Di sisi industri yang memberikan pelatihan vokasi ini bisa dapat insentif pajak. Nah, ini yang memang solusi win-win yang diharapkan oleh pemerintah yang bisa dijalankan oleh industri. Namun, ya, memang kita lihat saat ini belum banyak sih perusahaan yang memanfaatkan. Makanya hari ini kita mengundang pakarnya, ya, Pak Muhammad Isran, Pak Abdul Hakim, supaya makin banyak dari industri ini yang bisa pakai untuk tax insentif ini. Untuk Pak Muhammad Isran dan Pak Abdul Hakim silakan. Mungkin kita sambil ngobrol. Saya di sini aja. Thank you. Permisi Pak. Pertama-tama saya perkenalkan dulu. Pak Muhammad Isran ini adalah dari Kemenko Perekonomian, ya, yang terutama dari awalnya sudah mempersiapkan tentang super tax education vokasi ini, ya Pak. Terus kemudian kalau Pak Abdul Hakim sendiri saat ini juga menghandle di Dirjen Pajak untuk prosedur bagaimana caranya kita bisa dapat insentif pajaknya. Nanti mungkin belum tiba hari ini, nanti dari Kemendikbud juga ada Pak Uuf Braja Widakda yang memang berkutat tentang kurikulum pendidikan yang disiapkan untuk mendukung pelatihan vokasi. Ya. Jadi langsung ke narasumber kita aja. Yang pertama dulu dari Pak Muhammad Isran tentang kebijakan insentif pajak super tax education vokasi. Silakan Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan pengantar dari Pak Sudarmaji sebelumnya, jadi memang hari ini kita mencoba untuk sharing terkait apa sih itu super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Next saja. Jadi latar belakangnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi antara sisi supply dan sisi demand di pasar tenaga kerja itu masih ada mismatch. Untuk itu kita mau mendorong supaya
ada link and match antara sisi supply dan sisi demand-nya. Tentunya kita butuh banyak dukungan dari sisi demand, dari para industri, perusahaan-perusahaan untuk mendorong pengembangan kebijakan SDM. Nah, karena kenapa? Karena kita kan masih banyak tantangannya itu. Misalnya pengangguran kita itu masih tinggi, cukup tinggi, utamanya untuk yang lulusan vokasi. Sementara vokasi itu diharapkan begitu dia lulus, harusnya dia sudah masuk ke dunia kerja. Karena ada mismatch, misalnya dari kurikulumnya dan sebagainya. Kita pengen mendekatkan antara industri ini dengan pendidikan vokasi. Sehingga mendorong peran Dudi itu lebih terhadap pendidikan vokasi. Nah, salah satu upaya pemerintah adalah memberikan insentif dalam bentuk super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Jadi bagi industri atau perusahaan yang mempunyai minat untuk ikut mengembangkan kegiatan vokasi, itu akan mendapatkan insentif pengurangan pajak. Mungkin nanti bagaimana apa yang kena pengurangannya seperti apa nanti Pak Hakim akan lebih banyak mengelaborasi. Oke, next. Jadi ini Bapak Ibu, super tax deduction itu sebenarnya sudah diluncurkan dari tahun 2019. Ada PP 45 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PMK 128. Nah, inilah dua kebijakan, dua regulasi yang sampai saat ini kami dari pemerintah itu mendorong kebijakan vokasi yang khususnya untuk super tax deduction. Jadi tujuannya tadi sebenarnya ingin mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri itu lebih lagi terhadap pendidikan vokasi. Di sisi lain itu nanti bisa meningkatkan kapasitas dan lembaga-lembaga vokasinya, sehingga kita harapkan nanti lulusan-lulusannya itu langsung link and match dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi bukan hanya berbentuk misalnya sumbangsi industri itu hanya misalnya memberikan bantuan peralatan atau sebagainya, tapi barangkali dari instruktur, memberikan bantuan misalnya kurikulum, harusnya kurikulum itu harus lebih disesuaikan seperti apa. Itu kan butuh masukan dan pendapat dari industri. Supaya apa yang diajarkan di lembaga vokasinya, baik itu di SMK, BLK maupun di Politeknik, itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan di industri. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan adanya skill gap itu. Next. Coba balik dulu tadi. Oke. Terus saja, next. Jadi ini Bapak Ibu, jadi insentif yang didapatkan itu berupa apa? Jadi itu berupa pengurangan pajak sebesar 200% dari biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk kegiatan vokasi. Tuh. Katakanlah misalnya perusahaan Bapak Ibu itu membantu sebuah SMK. SMK dalam hal mungkin dibantu dari sisi sarana prasarana. Katakanlah Bapak Ibu mengeluarkan sampai dengan 500 juta untuk hal itu. Nah, apabila nanti dihitung dari 500 juta misalnya itu semuanya dapat diklaim untuk mendapatkan insentif ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk potongan pajak sebesar 1 miliar. Maksimal 1 miliar, jadi 200%. Jadi nanti mungkin nanti Pak Hakim bisa menjelaskan lebih ini, tapi setidaknya tax base-nya Bapak Ibu nanti itu dikurangi dulu 1 miliar, baru dihitung pajaknya berapa, gitu. Seperti itu. Untuk setiap kegiatan yang Bapak Ibu keluarkan untuk di vokasi. Tentunya kita harapkan di sini dukungan dari industri dengan insentif ini, jadi dukungan bukan yang sifatnya kecil, tapi dukungan yang lebih besar dan sifatnya berkelanjutan. Karena endingnya nanti kita harapkan sekolah-sekolah vokasi itu semakin bagus. Baik dari guru-gurunya, sarana prasarananya, kurikulumnya yang selalu adaptif dengan industri, terus ada sertifikasinya, kemudian pemagangan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bisa diklaim untuk mendapatkan ini. Contohnya misalnya pemagangan. Katakanlah misalnya seperti Pak Sudarmaji ya Pak ya, bisa menerima siswa-siswa untuk magang di
tempat di ION misalnya itu. Tapi di situ Bapak menugaskan tuh, ada instruktur khusus yang Bapak tugaskan untuk menghandle mereka, Pak, mengajar. Kemudian ada berapa siswa. Jadi berapa biaya yang keluar, misalnya untuk biaya instrukturnya, biaya untuk transportasi mereka untuk magang itu bisa diklaim. Kemudian Bapak akan mendapatkan pengembalian pajaknya sebesar 200% dari biaya yang Bapak sudah keluarkan. Tentu ini contoh yang sederhana, tapi kan kita juga berharap ada bantuan dari industri kepada lembaga vokasi itu yang sifatnya jauh lebih besar. Katakanlah misalnya mendirikan sebuah teaching factory. Teaching factory nanti yang di satu sisi, di samping dia bisa menguntungkan dari sisi perusahaan, barangkali kan namanya teaching factory itu kan Bapak membuat sebuah tempat pembelajaran di sekitar pabrik Bapak yang bisa dimanfaatkan juga. Di sisi lain bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan yang namanya magang seperti di dunia industri realnya seperti apa gitu. Itu. Nah, membuat teaching factory itu kan cukup besar, Pak. Apalagi tentunya biayanya besar. Ya, makanya mungkin dengan insentif pajak ini bisa bermanfaat dan justru mendorong industri untuk tertarik. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sejak 2019 memang yang memanfaatkan insentif pajak ini masih boleh dibilang belum banyak gitu. Apakah mungkin masih banyak dari Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang insentif ini? Di sisi lain juga memang ada beberapa sektor yang belum semuanya yang bisa di-cover. Jadi sampai dengan data ini ada 74 wajib pajak, ada 1072 PKS yang dilakukan dengan sekitar 624 mitra vokasi. Jadi ini melibatkan sekitar 73.000 peserta dengan estimasi biaya hampir lebih dari 1 triliun. Nah, tapi ini masih menurut kami dari 2019 ini masih cukup kecil. Harusnya lebih banyak industri yang bisa memanfaatkan ini. Karena kita harapkan ya lembaga vokasi itu, jadi kalau misalnya SMK, Politeknik maupun BLK itu dia bisa mendapatkan sumber pembiayaan bukan hanya dari pemerintah, dari APBN, tapi juga yang dari industri lewat super tax deduction ini. Terus next. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sektornya, memang kalau sektor perdagangan, sektor retail ini belum masuk Pak. Tapi kayaknya hari ini itu momentum yang bagus juga Pak ini. Karena kami lagi melakukan evaluasi terhadap regulasi ini. Nah evaluasi yang kita lakukan itu sebenarnya justru yang pertama berdasarkan dari masukan industri, ini mungkin minta untuk sektornya lebih diperluas gitu Pak. Bukan hanya sektor-sektor yang ada sekarang, tapi mungkin lebih diperluas. Jadi ini juga momen yang bagus Pak. Jadi mungkin saya sudah banyak berdiskusi sebelumnya dengan Pak Sudamaji, jadi sektor retail ini mungkin perlu juga untuk masuk di dalam sektor yang bisa mendapatkan super tax deduction. Kemudian sekolahnya, dulu kami fokus kepada sekolah ini yang sifatnya SMK, BLK dan Politeknik yang negeri. Tapi kita mau dorong supaya ini bisa juga dengan yang swasta, gitu. Kemudian kita juga ingin memperluas komponen biaya yang diajukan untuk dapat insentif pajak. Ini mekanismenya ini biasa, karena begini problemnya Bapak Ibu. Ketika Bapak mau mengklaim, jadi kan Bapak mau mengklaim itu Bapak harus ini dari biaya operasionalnya. Mana sih yang digunakan untuk operasional untuk industrinya, mana yang digunakan untuk vokasinya gitu. Nah itu harus bisa dipisahkan. Jadi kita ingin membuat itu di peraturan yang baru ini menjadi lebih tegas dan lebih memudahkan industri, jadi tidak susah untuk nanti mengklaimnya gitu. Baik itu dari sisi pajaknya maupun dari Bapak Ibu yang akan mengajukan klaimnya. Kemudian kita juga ingin agar super tax deduction ini itu bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Karena bukan berarti Bapak Ibu mungkin kalau program pemerintah itu sudah ada regulasinya, itu
ya kalau kita sekarang ini Pak, pemerintah ini nggak terlalu kaku-kaku lah. Jadi harus adaptif tapi tidak reaktif gitu ya Pak ya. Jadi misalnya mungkin program ini ketika kita susun itu sudah kita mempertimbangkan banyak hal. Tapi dinamika di industri itu kan selalu berkembang terus. Yang kemudian kan kita harus adaptif dengan hal itu, kita lihat ada hal-hal yang bisa kita evaluasi, kemudian kita tampung masukannya, kemudian kita evaluasi. Jadi regulasi itu nanti diubah based on evidence gitu. Jadi supaya ada program pemerintah yang sifatnya insentif untuk dunia industri, tapi industri juga bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Juga bukan hanya sebagai insentif, tapi kok kelihatannya kurang menarik. Tentunya kan kami bertanya ini, kenapa kurang menariknya? Ada permasalahan apa yang mungkin bisa kita lakukan evaluasi. Itu tujuannya Pak dari Super Tax Deduction. Jadi di satu sisi kita ingin mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri itu lebih kepada pendidikan vokasi. Di sisi lain supaya nanti pendidikan vokasi makin bagus, lulusan-lulusannya itu link and match dengan industri, kita juga mengurangi pengangguran-pengangguran di level yang masuk ke angkatan kerja tapi tidak terserap ke dunia pendidikan, dia juga mau masuk ke dunia kerja namun terkendala, mungkin skillnya masih belum cocok dan sebagainya. Itu barangkali Pak, mungkin nanti kita lanjutkan di diskusi untuk dari sisi kebijakannya. Program Super Tax Deduction. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Isran. Jadi seperti kita dengar ini program yang menurut saya sangat baik karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari pekerja, ya juga dengan peningkatan kinerja dari pekerja ini maka secara keseluruhan industri pun ini bisa naik karena kalau pelatihan vokasi ini kita fokuskan untuk di industri yang best practice mungkin ya. Tadi yang kita sempat ngobrol, di best practice yaitu secara keseluruhan sekolah vokasi juga akan improve. Mungkin cuman selama ini kan difokuskan di SMK, diploma, tapi bisa dipikirkan juga untuk universitas maupun yang lain-lainnya sih Pak. Ya. Berikutnya kita mohon kesediaan dari Pak Abdul Hakim untuk menyampaikan tata caranya mungkin. Terima kasih Pak. Baik. Mohon izin saya ke bawah Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Abdul Hakim dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 yang dalam hal ini memang menjadi pengampu fasilitas-fasilitas terkait dengan pajak penghasilan badan. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang pernah bertemu dengan saya gitu kan, di KEK dengan Pak Hakim, di Tax Holiday dengan Pak Hakim. Nah ini kebetulan sesinya hari ini vokasi Bapak Ibu. Baik, mohon izin menyampaikan materi pada siang hari ini. Next. Kita mulai dari latar belakang dari insentif Super Tax Deduction, yaitu utamanya adalah misi Indonesia di tahun 2045. Di sini ada tantangan untuk mencapai di titik itu, yaitu terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Next. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Isran tadi, terdapat gap antara suplai tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik vokasi maupun non-vokasi. Kemudian dengan demand dari dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan lembaga-lembaga pendidikan tadi. Nah, gap ini oleh pemerintah gitu kan, pemerintah meminta dukungan kepada pelaku usaha, wajib pajak gitu kan, untuk memperkecil gap ini dengan memberikan dukungan dalam bentuk dukungan fiskal. Jadi harapannya dengan diberikan fasilitas ini, maka gap yang sudah ada itu akan semakin kecil sehingga akan bertemulah antara supply dan demand tenaga kerja yang ada di negara ini. Next. Next. Nah, siapa wajib pajak yang bisa memanfaatkan Super Tax Deduction gitu kan? Ini
subjeknya adalah pertama adalah wajib pajak badan dalam negeri. Jadi yang bisa memanfaatkan itu adalah wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan praktek kerja pemagangan yang berbasis kompetensi tertentu. Kenapa Bapak Ibu frasanya itu kok kompetensi tertentu gitu kan? Karena memang dari sekian banyak kompetensi yang ada di negara ini, ditentukan kompetensi-kompetensi mana yang eligible untuk memanfaatkan fasilitas super tax deduction. Nah, kompetensi tertentu ini sudah disajikan dalam bentuk whitelist yang sudah ada di dalam lampiran PMK 128 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, memiliki perjanjian kerjasama antara wajib pajak dengan lembaga vokasinya. Kemudian yang keempat, wajib pajak tidak dalam kondisi rugi fiskal di tahun di mana fasilitas itu akan dimanfaatkan. Dan yang kelima, wajib pajak dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal. Jadi surat keterangan fiskal itu semacam dokumen dari otoritas kami, Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan bahwa Bapak Ibu wajib pajak sudah memenuhi syarat-syarat dari aspek pajak untuk mengajukan permohonan fasilitas super tax deduction. Nah, kompetensi tertentu tadi itu adalah kompetensi yang diajarkan pada SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Kemudian kompetensinya itu diajarkan di kampus diploma dan diajarkan pula di balai latihan kerja. Kemudian jenis kompetensinya itu juga sudah diatur. Untuk SMK itu ada 127 kompetensi, kemudian kampus diploma itu ada 268 dan PLK ada 58. Nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat kompetensi-kompetensinya silakan dicek gitu kan. Sekilas memang secara umum industri retail tadi mungkin ya, kalau yang jurusan seperti pemasaran, kemudian akuntansi itu memang belum masuk di dalam whitelist kompetensi yang eligible untuk mengajukan fasilitas tax holiday. Namun ada beberapa kompetensi yang lain yang sepertinya juga sudah masuk gitu loh. Kemudian sektor yang sudah diatur gitu kan di dalam di dalam lampiran PMK itu tidak mengunci terhadap sektor usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi kalau sektor retail misalnya gitu kan, tetapi ada kegiatan vokasi yang diajarkan ternyata masuk di dalam sektor manufaktur itu nggak apa-apa gitu kan. Karena yang kita lihat hanya dari sisi kompetensinya gitu kan. Kemudian next. Nah ini bentuk insentifnya yaitu pengurang penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Jadi 100% pertama merupakan biaya yang secara aktual, ya, secara real, secara komersial yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Kemudian akan ditambahkan lagi maksimal 100% dari biaya yang dikeluarkan tadi. Jadi misal tadi Pak Isran tadi sudah coba mensimulasikan jika kita wajib pajak ini mengeluarkan biaya kurang lebih 500 juta gitu ya gitu kan. Maka secara komersial kita pasti keluar biaya 500 juta. Kemudian secara fiskal itu boleh kita akui 500 juta dan secara fiskal kembali akan ditambahkan maksimal 500 juta kembali. Jadi 200% itu asal muasalnya dari situ ya Bapak Ibu. Jadi biaya 500 ternyata boleh dibiayakan dari sisi pajak sebesar 500 kali 2 maksimal. Next. Tetap di sini, maaf. Nah ini, kemudian bentuk kegiatannya itu ada 2 Bapak Ibu. Di dalam PMK ini ada kegiatan praktek kerja atau pemagangan. Kemudian kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan pembelajaran. Siapa yang boleh menjadi peserta sama. Kalau SMK itu siswanya boleh, gurunya boleh, kemudian kalau kampus diploma itu mahasiswanya boleh, dosennya boleh gitu kan.
Kemudian kalau BLK itu peserta latih boleh, instrukturnya mau jadi peserta juga boleh gitu kan. Kemudian ada lagi tambahan, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang harus dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja, kabupaten, provinsi maupun Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Jadi bedanya kegiatan pemagangan dan pembelajaran itu hanya dari lokasinya Bapak Ibu. Kalau kegiatan pemagangan itu di lokasi tempat kegiatan usaha wajib pajak, kalau kegiatan pembelajaran itu kegiatannya dilakukan di lembaga vokasinya, di SMK-nya, di kampusnya, atau di dalam BLK-nya. Jadi dari perusahaan mendatangkan ekspertis ke SMK untuk memberikan sebuah materi, itu nanti masuknya ke dalam kegiatan pembelajaran. Biaya-biaya yang muncul nanti tergantung jenisnya, itu bisa diklaim untuk mendapatkan fasilitas super tax deduction. Next. Nah ini untuk jenis biayanya gitu kan. Jenis biayanya ini secara umum ada 5 Bapak Ibu. Pertama adalah penyediaan fasilitas khusus dan penunjang. Kemudian yang kedua adalah honorarium instruktur. Yang ketiga adalah honorarium peserta. Yang keempat barang atau bahan keperluan pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima biaya sertifikasi kompetensi. Jadi kalau yang sebelah kanan itu ada 5 jenis biaya. Itu memang untuk kegiatan pemagangan, praktek kerja yang dilakukan di tempat kegiatan usaha wajib pajak, seluruh biayanya ini boleh diklaim Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang sebelah kanannya Bapak Ibu ya, kalau yang sebelah kiri itu hanya 2 jenis biaya yang diperkenankan untuk diklaim, yaitu honorarium untuk instruktur maupun belanja barang atau bahan untuk keperluan kegiatan. Nah, menarik tadi ada sempat dikutip teaching factory gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu wajib pajak secara khusus membuat teaching factory untuk mendukung kegiatan vokasi gitu ya, itu masuknya di biaya yang nomor 1 Bapak Ibu, penyediaan fasilitas fisik khusus dan penunjang. Jadi atas biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah fasilitas fisik dalam bentuk teaching factory tadi, itu atas penyusutan dan amortisasi dari teaching factory tadi itu dimungkinkan untuk diklaim untuk mendapatkan fasilitas super tax deduction. Jadi yang dihitung adalah biaya penyusutannya, bukan biaya atas keseluruhan untuk membangun sebuah teaching factory di satu waktu, di 1 tahun pajak tertentu gitu kan. Karena fasilitas ini memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun ya. Sebagaimana kita mencatat sebuah aktiva gitu ya, ada yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, ada yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Next. Kemudian ini ketentuan tambahannya dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang tidak menyebabkan rugi fiskal. Kemudian yang kedua, dalam hal menyebabkan rugi fiskal, tambahan pengurang penghasilan bruto yang dapat dikurangkan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal. 1 dan 2 ini poin tambahan untuk tambahannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau 100% pertama itu secara langsung boleh langsung Bapak Ibu manfaatkan. Ini terkait dengan tambahannya yang maksimal 100% tadi. Berlaku ketentuan ini, tidak boleh menyebabkan rugi fiskal. Kalaupun menyebabkan rugi fiskal hanya sampai dengan penghasilan itunya 0. Next. Tambahan pengurang ini aktivanya ini yang sudah mendapatkan fasilitas tax allowance dan investment allowance itu tidak boleh dihitung untuk super tax deduction. Next. Nah ini ada laporan biaya wajib disampaikan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Next. Nah, ini prosedur. Nah, untuk mendapatkan fasilitas hanya 2 dokumen yang kita upload melalui OSS, yaitu perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal. Hanya 2 dokumen itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk perjanjian kerjasama kita minta elemennya
mengandung elemen-elemen yang ada diatur di dalam pasal 7. Ada berapa item itu? Ada 8 item, itu minimal diatur di dalam perjanjian kerjasamanya. Next, kalau 2 dokumen ini sudah ada, Bapak Ibu silakan kunjungi laman online single submission. Nanti ada menu fasilitas di situ, ada fasilitas, vokasi, Bapak Ibu submit di situ. Kemudian perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskalnya silakan diupload. Nanti paling lambat 5 hari kerja, tim kami dari Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan uji formal. Jika sudah sesuai, maka akan kita approve dan terbit namanya notifikasi. Next. Nah ini bentuk notifikasi dari OSS yang bisa Bapak Ibu jadikan pegangan bahwa ke depan, sejak tanggal notifikasi ini sampai dengan kegiatan vokasinya berakhir, seluruh biaya yang jenisnya tadi sudah saya sampaikan, itu bisa mendapatkan tambahan pengurang penghasilan brutonya. Next. Nah ini, Bapak Ibu, barangkali setelah diskusi ini, ternyata Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, gitu kan, silakan mengunjungi laman kami di Kering Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, atau bisa menghubungi helpdesk fasilitas yang ada di BKPM di nomor yang sudah tertera. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Hakim ya. Moga-moga prosedurnya nggak sulit untuk proses daftar dan klaimnya. Jadi terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang mengikuti sesi diskusi panel siang ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kita persilakan untuk bertanya. Silakan kalau ada. Ya silakan Ibu. Dibantu mic-nya. Saya antusias nih. Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Saya cukup senang mendengar tadi sudah ada agenda perbaikan Pak. Di poin 1 dan 2 itu sebetulnya salah satu PR kami. Karena kami termasuk yang tidak tercantum sektor industrinya. Nah, yang sebetulnya saya pengen tanyakan juga, apakah agenda perbaikan ini sudah ada timeline-nya? Sehingga kami bisa terlibat di prosesnya tersebut atau bagaimana Pak. Dan buat kami yang juga penyerapannya memang lebih banyak dari anak-anak magang yang swasta dan juga secara pendidikannya juga tidak hanya SMK tetapi juga S1 Pak. Jadi apa yang harus kami lakukan gitu ya sambil menunggu agenda perbaikan tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi kebetulan juga sudah diingatkan Pak Hakim ya. Jadi memang kalau dari sektor retail atau perdagangan itu memang belum ada ya Bu ya. Untuk itu kita salah satu agenda untuk perbaikan untuk regulasi ini adalah memperluas sektor industrinya dan kompetensi yang bisa dijangkau gitu. Namun tadi kan Pak Hakim juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mendapatkan super tax deduction ini, juga nggak harus misalnya harus sektornya yang retail. Katakanlah ini misalnya contoh nih, boleh nyebut merek gitu ya Pak ya. Katakanlah mungkin kayak S Hardware gitu ya. Dia punya toko, di depannya mungkin ada SMK gitu. SMK yang cukup bagus, mungkin S Hardware lihat, wah ini kayaknya bagus nih, bisa kita bantu. Nah, apa hal yang bisa dibantu di situ barangkali mungkin dikasih dukungan untuk instruktur, mungkin dia butuh ada instruktur dari luar yang di situ, tapi nanti kan dibantu oleh S Hardware untuk mendatangkan instruktur itu, untuk memagangkan di mana. Nah itu bisa saja S Hardware mengklaim untuk super deduction itu ya Pak ya. Jadi nggak harus barangkali dari kalau Ibu mau mulai sekarang, nggak harus mungkin yang di sektor Ibu. Tapi memang kan
hal ini yang sangat bagus kalau misalnya Ibu juga bisa berkontribusi, tapi di sektor yang juga nanti akan mendukung secara tidak langsung tenaga kerja untuk ke sektor retail. Itu kan jauh lebih bagus lagi kalau seperti itu, Bu. Mungkin kalau dari sisi agenda perubahannya, sekarang sudah dalam tahap pembahasan dan kita sudah melakukan identifikasi hal-hal apa saja yang perlu kita sesuaikan. Salah satunya adalah yang tadi kami sampaikan. Seperti itu, Bu. Ini mungkin dalam proses, mudah-mudahan kita upayakan bisa mungkin di tahun ini setidaknya itu perubahannya sudah dilakukan gitu. Itu mungkin Pak Hakim ada. Baik, izin menambahkan ya Pak. Jadi utamanya ini kan terkait kompetensi, Bu ya. Jadi kalau tadi diskusi di awal gitu kan, sempat juga diskusi dengan Pak Sudarmadi tadi gitu kan. Jadi kalau pemahaman saya memang kalau industri retail itu ya kompetensi yang dibutuhkan ya pemasaran gitu ya. Ternyata beliau sampaikan enggak seperti itu gitu kan Bu gitu ya. Jadi ada kompetensi-kompetensi memang yang tidak melulu terkait dengan pemasaran gitu ya. Jadi kalau sekilas tadi juga saya cek gitu kan, ada kompetensi misal tata boga gitu kan. Ada mungkin perusahaan retailer yang menyediakan makanan siap saji gitu ya. Tempatnya Pak Sudarmadi mungkin gitu kan, yang ada sudah menyediakan kita tinggal ngambil gitu kan, yang notabene itu semuanya produk makanan gitu kan ya. Berarti mungkin gitu kan, kalaupun memang dari perusahaan tadi ingin mengadakan kegiatan pemagangan yang jurusannya boga itu dimungkinkan loh gitu kan. Kemudian mungkin juga di dalam sebuah industri retail itu ada kayak semacam alat pendingin gitu ya gitu kan. Nah, ketika kita akan melakukan maintenance atau mengoperasikan aktiva tadi gitu kan, kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang terkait gitu kan. Ada itu Bu gitu kan di lampiran kompetensinya gitu kan. Jadi tadi kalau terkait kompetensi juga memang terkait diskusi dengan perubahannya gitu kan. Jadi tempatnya Pak Isran juga sudah intens sekali diskusi, termasuk juga Pak Dasep minggu kemarin ikut diskusinya gitu kan sebagai perwakilan Kadin gitu kan. Kemudian dari Kemendikbud izin kemarin Pak Novi ikut juga diskusinya gitu kan. Nah, dari sisi internal kami di Kementerian Keuangan hari Jumat nanti itu ada Bu diskusinya gitu kan. Hanya memang mungkin view yang akan kita ambil itu adalah view mana-mana wajib pajak yang sudah mendapatkan notifikasi tapi belum memanfaatkan. Sama wajib pajak yang sudah mendapatkan notifikasi, sudah memanfaatkan tapi nilainya kecil. Nah, ada juga nanti wajib pajak yang dipanggil itu yang sudah memanfaatkan tapi nilainya besar juga gitu kan. Nah, dari situ akan kita tanya gitu kan. Apa-apa sih sebenarnya yang diharapkan dari wajib pajak gitu kan. Dari insentif ini seperti apa gitu. Jadi kalau dari sisi tempatnya Pak Isran sebagai Kementerian Koordinator itu sudah mulai mencetuskan untuk mengevaluasi itu. Dan dari sisi kami di internal, dalam hal ini di-lead oleh Badan Kebijakan Fiskal, itu juga sudah mulai memfollow up itu gitu kan. Jadi ketika nanti pimpinan-pimpinan tertinggi kami akan membahas itu, kami di level teknis itu sudah memahaminya gitu. Itu Bu, mungkin tambahan dari kami. Ya, jadi saya tambahkan, jadi poinnya itu adalah nggak harus sektornya yang ada di sana, tapi kegiatannya yang penting di cover, ya Pak ya. Jadi saat ini nggak tertutup untuk yang di retail maupun di F&B ataupun yang lain pun bisa mengajukan selama memang aktivitasnya sudah tercover. Cuman memang diskusi untuk memperluas ini lagi on progress ya Pak ya mungkin ya. Ya. Terima kasih jawabannya Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Hari ini kita ada satu narasumber lagi sebenarnya. Terima kasih Pak, walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Pak Uuf ini adalah Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Nah, beliau inilah yang mengepalai untuk semua ini sekolah-sekolah yang vokasi ini nih. Justru kita hari ini juga sangat senang karena selama ini kan kelihatannya retail kita belum terlalu dilihat karena dia cuma pemasaran gitu kan. Padahal kalau saya lihat retail zaman sekarang ini bisnisnya macam-macam. Ya Pak. Jadi ada yang bahkan include di produksinya juga, ada yang ke arah F&B, ada yang ke arah jasa, dan juga kita bicara sekarang ini kita kompetisinya bukan hanya dengan industri yang dalam negeri aja, tapi juga global. Di mana banyak best practice yang kita lihat di luar negeri itu harus kita bisa saingin, supaya kita bisa survive. Kalau enggak nanti lama-lama kalah nih. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kalau ada silakan. Oh ya, boleh Pak, silakan. Baik, makasih Pak Moderator. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi tertahan di Santika seberang bersama Pak Rudi Salahuddin Pak. Salah satunya membahas tentang super tax deduction juga Pak. Jadi diskusinya tentang Perpres 68 tentang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Bapak Ibu, selain di Kemendikbud, saya sebenarnya bertugas aslinya di Batam saya, sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam. Jadi mundar-mandir antara Jakarta dan Batam gitu ya. Tapi yang saya lihat sebenarnya pelaksanaan super tax deduction ini mestinya jadi salah satu insentif untuk apa ya, sebagai salah satu pemanis agar industri kita itu bisa kerjasama lebih erat dengan satuan pendidikan. Nah, kami di Kemendikbudristek sekarang sedang berubah Pak. Yang tadinya supply oriented, yang kami tadinya diskusinya itu selalu bicara kurikulum, guru gitu ya. Sekarang ada Direktorat Mitra Studi itu menandakan bahwa, bukan menandakan, tapi itu artinya kami berganti orientasi menjadi demand. Demand oriented kami ini sekarang, khususnya di vokasi. Dan yang harapannya dengan kebijakan tentang super tax deduction ini kan nantinya ada interaksi yang mutual antara satuan pendidikan vokasi dengan teman-teman dari industri. Intinya itu. Sehingga dirangsang dengan super tax deduction, dengan berbagai macam insentif lainnya. Kementerian juga banyak mengeluarkan program-program untuk memancing interaksi. Tapi yang saya dapati ya, dan juga berdasarkan pengalaman saya di Batam, kita ini memang ya industri orientasinya sendiri, pendidikan sendiri gitu ya. Dan tapi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman industri, kebetulan tugas saya utamanya berinteraksi dengan teman-teman industri. Saya minta teman-teman industri itu untuk coba melihat satuan pendidikan itu sebagai market, atau yang kedua sebagai sumber daya, potential resources Pak. Sehingga kalau mindsetnya itu bisa berubah ke salah satu atau kedua dari dua hal tadi, itu bisa agak switch yang tadinya mungkin mandangnya bahwa satuan pendidikan itu cuma pemasok tenaga kerja. Contohnya kami akhir-akhir ini diskusi dengan FIF Pak. Saya tidak tahu FIF itu termasuk retail atau bukan. Pengennya memberikan CSR satu kali shot untuk membantu satuan pendidikan. Tapi saya sampaikan, Pak, apa kita itu nggak bisa kerjasama yang saling menguntungkan? Saya nggak mau satuan pendidikan saja yang nanti mendapatkan keuntungan karena menerima CSR, tapi teman-teman industri juga merasa itu cuman giveaway saja. Bisa nggak Pak? Nah akhirnya tertarik Pak, muncul diskusi. Yang saya sampaikan dua, bisa nggak Pak teman-teman SMK itu Bapak pandang sebagai market? Apakah mereka pembeli sepeda motor atau pembeli apapun yang nantinya menjadi potensial market dari FIF? Jawabannya iya. Ternyata iya. Yang kedua, apakah mereka bisa jadi potensial resources Pak dari teman-teman FIF? Jawabannya iya juga Pak. Jadi kami itu punya 14.000 SMK Bapak Ibu, dengan total kurang lebih 5 juta siswa. Dan ini baru sedikit perusahaan yang bisa memanfaatkan.
sebagai market ataupun resources. Contoh yang memanfaatkan sebagai resources itu Axio, PT Teradata. Begitu ada kebijakan tentang TKDN, otomatis belanja pemerintah itu diutamakan untuk produk-produk dalam negeri. Saya nggak perlu presentasi, saya cerita aja nggak apa-apa ya Pak ya, meskipun saya menyiapkan presentasi. Jadi Axio itu banyak menggelar lini produksi di SMK Bapak Ibu. Tentu saja kerjasama semacam ini, setiap pihak yang terlibat dalam kerjasamanya itu dapat benefit. Axionya tentu saja dapat benefit. Begitu mereka mau melakukan eskalasi produksi, mereka sudah ada lini produksi yang siap Pak untuk digunakan. Siswa kami mendapatkan manfaat enggak? Dapat Pak. Mereka akan lebih cepat terekspos dengan budaya-budaya kerja. Mereka akan lebih cepat terekspos dengan SOP, disiplin dan yang lain sebagainya. Yang selama ini memang nggak bisa kami ajarkan Pak secara teori Pak. Nah, sekolah mendapatkan benefit nggak? Dapat. Mereka akan lebih align dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi kami mendorong banyak aktivitas-aktivitas kerjasama itu kalau bisa sustain. Untuk bisa sustain semuanya dapat benefit. Dan kalau aktivitas-aktivitas kerjasama tersebut sudah berjalan, maka akan enak untuk diklaim di STD. Gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan yang dilakukan oleh PT Teradata itu luar biasa benefit bagi semuanya Bapak Ibu. Kami meluncurkan program SMKPK di mana kami modali SMK kita yang kerjasama dengan Axio. Kemudian Axio mungkin klaim super tax reduction. Untungnya banyak Bapak Ibu. Dari sisi Axio untungnya banyak. Dari sisi kami juga untung banyak. Praktisi mengajar jadi jalan, program magang mahasiswa juga siswa juga jalan, semuanya jalan. Jadi coba dipertimbangkan untuk mengubah cara pandang kita terhadap sekolah-sekolah vokasi kita dari yang tadinya hanya pemasok tenaga kerja menjadi satu potential market, yang kedua potential resources. Mungkin dengan cara seperti itu semua program-program insentif itu bisa lebih fluent. Saat ini kami lagi diskusi dengan Buga Group, sepertinya anggota ini juga ya Pak ya. Itu lagi mendefinisikan, kemudian Era Jaya juga anggota sini juga. Jadi kami berterima kasih pada Hipindo ya Pak ya, menyelenggarakan acara hari ini. Saya belajar banyak. Tapi kalau boleh saya memohon bantuan, kita sama-sama switch mindset kita, cara pandang kita terhadap sekolah-sekolah itu sebagai potensial market atau sebagai potensial resources. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa ini ya. Jadi nggak cuman sebagai supply tenaga kerja, tapi sebagai resource dan juga market. Ini nanti kayak harus ada sesi lain lagi dengan Pak Uf untuk kita, karena anggota kita banyak Pak. Jadi nggak cuman retail, ada juga, jadi retailnya itu ada food, ada yang lain juga. Lain itu termasuk tadi disebut case hardware juga sama, termasuk juga apparel juga sama. Jadi selain itu juga kita ada jasa. Jadi semua yang jasa di dalam mall itu termasuk Pak. Kalau kita bilang misalnya ada yang tempat bermain anak-anak, refleksi, bahkan semua deh yang di sana. Iya, makanya apalagi tadi saya sebut ke Pak Isran juga, Pak Abdul Hakim tadi juga, sekarang ini yang sangat berkembang itu justru tata boga. Teman-teman saya yakin dari industri makanan pun kesulitan. Nyari barista aja udah susah, nggak usah nyari yang chef gitu. Chef apalagi, sekarang nyari chef tuh luar biasa sulit. Jadi saya yakin bahwa teman-teman di sini punya keinginan ya memanfaatkan insentif pajak ini, tinggal mungkin bagaimana sih ya, ini poinnya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, silakan lagi ya, silakan Pak. Bapak Ibu, pengalaman saya di Batam itu dari beberapa teman industri, kami bekerja sama banyak dengan teman-teman industri, tapi beberapa kesulitan yang disampaikan oleh teman-teman industri itu semacam satu ketidaktahuan, yang kedua
masih ada kekhawatiran, kekhawatirannya banyak. Yang kedua dari teman-teman pajak itu mohon maaf Mas, mungkin kalau memang nggak tepat dikoreksi. Itu dari teman-teman pajak itu enggan untuk ketemu langsung wajib pajak, betul nggak itu Mas? Izin Pak, jadi bukan dalam konteks menjalankan tugas pokok dan fungsi kami ya di KPP itu memang seminimal mungkin interaksi dengan wajib pajak itu kita lakukan. Namun ada beberapa memang posisi yang secara mandatori memang harus berinteraksi. Ya. Auditor contohnya, itu nggak mungkin virtual Pak gitu kan. Kemudian ada lagi sebenarnya yang paling concern terkait dengan bagaimana menginformasikan sebuah insentif, sebuah regulasi di dalam tugas pokok kami itu ada rekan kami penyuluh Pak. Ya, fungsional penyuluh gitu kan. Memang mereka lah mandatori gitu kan untuk memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada wajib pajak gitu kan ya. Jadi bisa dua cara Pak gitu kan. Wajib pajaknya datang ke KPP gitu kan. Ataupun kalau memang wajib pajak itu menghendaki gitu ya untuk tadi mendatangkan penyuluh tadi itu bersurat saja Pak gitu kan. Kita yakin yang di KPP itu akan welcome gitu kan. Karena memang ada Pak KPI-nya melakukan penyuluhan itu ada di kami gitu loh. Dan memang ada gitu loh. Sehingga ketika ada permintaan penyuluhan, permintaan edukasi, itu pasti welcome. Karena itu bagian dari ada sisi KPI yang memang harus dipenuhi di situ gitu kan ya. Tinggal memang bagaimana caranya gitu kan, apakah wajib pajak dengan penyuluh langsung one on one atau nanti dari wajib pajak itu melalui Hipindo misal, melalui apa namanya asosiasi gitu, melakukan sebuah event gitu. Nanti materi apa gitu kan yang sekiranya ingin dikupas gitu ya gitu kan. Nanti bersurat saja, boleh ke KPP, boleh ke Kanwil, boleh ke kantor pusat. Kalau Hipindo kemarin kan langsung ke kantor pusat gitu Pak ya gitu kan. Termasuk juga kalau dulu itu zaman Pak Saryadi masih jadi PLT itu memang beliau kalau ngundang super tax deduction itu kadang juga langsung ke kantor pusatnya Pak. Jadi kemanapun gitu kan event itu akan diselenggarakan, sebisa mungkin kami support. Kalaupun kami ada keterbatasan akan kita deliver ke yang ada di lapangan. Seperti itu Pak Direktur. Saya tambahkan sedikit nih tawaran gitu ya. Kami itu di beberapa PT vokasi itu ada tax center. Jadi ini kerjasama dengan teman-teman pajak, ada pojok pajak. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Kalau memang apa namanya dirasakan misalnya dengan KPP kok ada agak sungkan atau apa gitu, bisa memanfaatkan pojok-pojok pajak yang ada di banyak PTV Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh di Batam sendiri itu kami justru yang aktif untuk mempromot STD dari sisi kami sebagai satuan pendidikan itu adalah tax center Bapak Ibu. Jadi banyak kami setiap tahun tuh mungkin ngirim mahasiswa magang tuh sekitar 1.100 gitu ya. Dan kami pengen mitra-mitra kami juga dapat benefit. Kami makanya promote STD ini melalui tax center kami. Mungkin demikian, tambahan sedikit. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaankah? Silakan. Mungkin 2 aja ya, karena waktunya juga nanti sesi berikutnya. Bisa dibantu. Ya, halo, selamat siang Bapak. Saya ingin bertanya, terutama untuk pelaksanaannya, implementasinya. Kalau misalnya untuk pelatihannya nih, pelatihan tenaga kerja, pelatihan dari kita nggak ambil dari orang luar, tapi kita ambil dari karyawan kita sendiri, tim kita sendiri. Itu bagaimana cara menghitung untuk biaya yang bisa dibebankan 200% tersebut.
Lalu juga misalnya untuk operasional, misal listrik. Listrik kita gabungin dengan karyawan kita, dengan anak magang. Bagaimana cara menghitung operasional yang bisa dibebankan 200%, yang mana yang tidak? Itu, terima kasih. Izin, boleh langsung saya jawab ya. Baik, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan gitu kan. Jadi, karena memang dari sisi wajib pajak memerlukan kepastian terkait ini Pak gitu ya. Pertama terkait dengan instruktur tadi ya gitu kan. Jadi instruktur itu memang dimungkinkan kita wajib pajak ini meng-hire dari pihak eksternal kalau itu clear. Berapa kompensasi yang kita bayarkan tinggal kita klaim gitu ya. Ternyata ini instrukturnya adalah dari sisi internalnya. Dan kalau instruktur dari sisi internalnya warnanya banyak Pak Direktur, Pak Sudarmaji gitu kan. Kalau karyawan tadi gitu kan, perusahaan kan macam-macam ya gitu kan. Ada yang turnover peserta magangnya itu tinggi sekali gitu kan. Jadi dalam 1 tahun itu ada sampai sekian ratus anak magang gitu ya gitu kan. Sehingga bahkan ada Pak wajib pajak yang membuat divisi khusus Pak untuk pemagangan gitu kan. Jadi artinya pegawai yang incas di situ ya kerjaannya hanya ngurusi adik-adik magang Pak. Nah kalau itu gitu kan, seluruh salary yang diterima oleh divisi tadi silakan diklaim tidak apa-apa gitu kan. Artinya memang dia secara SOP gitu kan, di sisi perusahaannya pemberi kerjanya itu memang dimandatori untuk melakukan menjadi instruktur, menjadi kegiatan pemagangan. Bagaimana jika tidak gitu kan? Ternyata separuh kerja, separuh melakukan kegiatan pemagangan. Nah, ketika karyawan tadi diberikan tambahan pekerjaan gitu ya, selain mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan SOP dia gitu kan, kemudian dia diberikan tambahan pekerjaan gitu kan. Ketika karyawan tadi diberikan tambahan kompensasi gitu ya, maka yang bisa diklaim hanya atas tambahannya itu saja gitu kan. Kalau yang enggak gimana gitu kan. Nah kalau yang enggak ini Bapak Ibu wajib pajak ini harus bikin justifikasinya gitu kan. Nah kalau justifikasi dibuat juga nanti apakah potensi dispute nanti dengan teman-teman auditor di lapangan. Nah itu belum ketemu case-nya seperti itu gitu kan. Tapi artinya ketika karyawan itu full mandatori untuk menjadi incas kepada adik-adik magang silakan diklaim. Kemudian kalau karyawan tadi ketika dia diberikan tambahan untuk jadi instruktur, lain juga dia diberikan tambahan kompensasi, maka atas tambahan kompensasinya silakan diklaim. Tambahannya ya gitu kan. Nah, tinggal yang ketiga tadi gitu kan, itu masih 50-50. Saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa ini bisa diklaim atau tidak gitu kan. Karena prinsipnya biaya terkait vokasi ini eksistensinya itu pasti nanti logikanya itu akan diuji gitu kan. Kira-kira kalau biaya magang ini enggak ada, pabrik itu tetap bisa beroperasi enggak? Beroperasi Pak gitu kan. Nah, terus kalau ada kegiatan magang berarti nambah biaya, iya. Nah, tambahan biaya tadi itu gitu loh, yang bisa dijadikan rujukan gitu kan untuk klaim fasilitasnya. Kemudian terkait dengan operasional, listrik dan lain-lain tadi gitu kan. Ketika anak magang tadi masuk ke dalam line produksi utama itu berarti yang untuk tujuan komersial gitu ya, maka biaya itu tidak dapat diklaim Bu. Di proporsional pun tidak. Nah yang bisa diklaim adalah biaya atas aktiva. Jadi kalau tadi ada teaching factory, perusahaan bikin teaching factory tersendiri gitu ya, ada gedungnya, ada mesinnya, kemudian ada biaya yang melekat tadi, ada butuh listrik, ada butuh BBM, nah itu silakan diklaim. Sepanjang teaching factory tadi didedikasikan khusus untuk kegiatan vokasi. Gimana ngukurnya gitu kan? Ya kalau nggak ada vokasi itu aktiva diem. Nah itu bagaimana cara kita mengukur aktiva itu didedikasikan khusus untuk kegiatan vokasi atau tidak. Makanya tantangannya adalah wajib pajak yang sanggup dan mau gitu kan membuat teaching factory itu ketika
disandingkan dengan super tax deduction, tantangannya nanti di situ Pak Direktur gitu kan. Itu mungkin semoga bisa membantu menjawab ya. Terima kasih. Ini Mas, kalau pelatihannya pesertanya adalah internal gitu ya Bu ya? Oke. Kalau pesertanya adalah internal, berarti itu kan masuk dalam skema upskill ya, gitu kan ya. Tadi di dalam presentasi saya gitu kan, tidak terikat dengan pihak manapun. Nah, kuncinya di situ gitu kan. Ketika dia adalah karyawan, dia sudah terikat dengan perusahaan gitu loh. Sehingga konteks kepesertaan magangnya itu sudah tidak memenuhi gitu loh. Sehingga biaya yang muncul tidak dapat diklaim sebagai super tax deduction. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Jadi mungkin Bu, kalau bisa untuk sebagai input aja, memang perlu ada proses tambahan Bu, supaya nanti bisa diklaim. Jadi seperti kita perlu mengadakan pemagangan kah, tapi tidak boleh masuk ke dalam proses yang disebut lini produksi utama gitu ya Pak ya. Ya kan macam-macam Pak. Ya. Warnanya di lapangan nanti itu mesti ya, ada betul. penyusunan dulu, baru nanti bisa diklaim. Ya, oke. Mungkin waktunya. Oke, sudah. Makasih Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Isran dan Pak Pak Abdul Hakim. Maaf ya Pak, saya contekannya masih yang lama. Dan terakhir kepada Pak Uuf Brajawidakda ya, terima kasih, dan juga Pak Sudarmadi Salim sebagai moderator. Kita berikan aplaus kepada para bapak-bapak yang luar biasa ini. Kami mohon tetap di atas panggung. Saya panggil kepada Bapak Zaka untuk memberikan souvenir dari Hipindo. Pak Zaka selaku wakil pengurus dari Hipindo. Silakan Pak. Kepada media dan panitia kami persilakan untuk mengabadikan momen hari ini. Pertama kepada Bapak Abdul Hakim, silakan Pak Zaka. Ya, di tengah mungkin Pak. Ya. Oke, yang selanjutnya kepada Pak Dwi Setiabudi. Maaf, Pak Muhammad Isran, maaf, Pak Muhammad Isran. Oke, yang terakhir kepada Bapak Uuf Brajawidakda. Oke, silakan kepada para bapak panelis, Pak moderator dan Pak Zaka untuk berfoto dulu, Pak. Ya. Foto dulu. Silakan media dan panitia untuk mengabadikan.